Selamat malam, perkenalkan saya Jin Tresmasela. Di sini akan membuat video penjelasan mengenai kasus dari problem based learning 2 yang mana tujuannya untuk memenuhi tugas dari modul hematologi. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita lihat kasusnya dengan alur seperti berikut. Seorang anak perempuan usia 2 tahun datang dengan keluhan bintik-bintik merah di lengan, perut dan kaki yang timbul sejak 2 minggu yang lalu. Selain itu, anak juga mudah timbul lebam. Tidak ada riwayat trauma. Sejak 1 bulan yang lalu, ibu mulai menyadari adanya benjolan di leher, ketiak, dan belakang leher. Benjolan awalnya sebesar kelereng, semakin lama semakin besar. Perut pasien juga terlihat membesar dan terasa lebih keras. Anak mulai sering demam, sebab nafsu makan menurun dan tidak bisa berjalan karena nyeri di kakinya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar tanpa pucat, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, dan tekanan darah 86 per 60 mm air raksa. Konjungtiva pucat, jantung dan paru dalam batas normal. Abdomen tampak memuncit, hepatraba 3 cm di bawah arcus costa dan 2 cm di bawah processus sifoideus. Tajam kenyal tidak ingin ditekan. Dan teraba pada Skopner 2, kelenjar getah bening, teraba di aksila, leher, dan inguinal, ukuran diameter 2,5 cm. Batas tegas, tidak nyeri, sulit digerakkan dari dasar. Pada gerak terdapat titik kiai di kedua lengan kaki. Pada pemeriksaan lab didapati Hb 5,5 gram per desiliter, hematokritnya 17%, MCP-nya 80 ml, MCH-nya 30 pg, MCHC 33%, leukosit 40.000 per mikroliter. Limfosit 25%, basofil 1%, eosinophil 0%, batang 2%, segmen 22%, monosit 2%, blastositnya 48%, trombosit 27.000 per mikroliter, RDW-nya 14, hasil pemeriksaan radiologis tanpa fotokuris terdapat periosteal reaction. Nah, dari kasus yang ada didapati kata kunci sebagai berikut. Pada anamnesis ditemukan anak perempuan usia 2 tahun dengan keluhan utama bintik-bintik merah di lengan, perut, dan kaki selama 2 minggu lalu. Keluhan penyertanya hematom, pembesaran KGB aksila servikal dan inguinal, dapat abdomen membesar dan terasa keras. Ada juga demam, nafsu makan menurun, dan nyeri saat berjalan. Pada pemeriksaan fisik didapati pucat sakit sedang, suhu 38,9 derajat Celcius, konjungtiva pucat hepatraba 3 cm bawah arcus costa dan 3 cm processus sifoideus, tajam, kenyal, dan tidak ada nyeri tekan. Lian teraba pada Skopner 2, ekstremitas petechiae. Pemeriksaan lab, Hb rendah, HT rendah, MCV rendah, leukosit tinggi, eosinophil rendah, batang dan segmennya rendah, monosit rendah, terdapat blastosit sebanyak 48%, trombosit rendah, pemeriksaan radiologis tampak fotokuris terdapat periosteal reaction. Nah, adapun dari kata kunci yang ada, kami mendapati bahwa hipotesis dari pasien ini ialah leukemia limfoblastik akut. Nah, sebenarnya apa itu leukemia? Leukemia sendiri merupakan kelompok keganasan hematologi heterogen yang timbul dari proliferasi disfungsional dan leukosit berkembang. Adapun etiologinya yaitu paparan radiasi penion, benzen, dan kemoterapi, kemudian ada juga riwayat keganasan hematologik sebelumnya, infeksi virus, dan juga beberapa sindrom genetik. Nah, adapun klasifikasi dari leukemia sendiri ada 4, yaitu leukemia limfoblastik akut atau ALL, kemudian AML, leukemia myelogenous akut, kemudian CLL, leukemia limfositik kronis, dan yang terakhir leukemia myelomonocytic kronis atau CMML. Nah, dari kasus kita didapati bahwa pasien ini menderita leukemia limfoblastik akut. Nah, mari kita lihat presentasi kekambuhan dari ALL itu sendiri. Untuk anak-anak dan orang dewasa, pada dewasa didapati 50% dan anak-anak sebanyak 25%, yang mana presentasi ini sangat dipengaruhi pada subtipe imunofenotipik dan genetik atau kategori resiko dari ALL itu sendiri. Nah, pada frekuensi kejadian ALL pada pasien pediatrik penderita leukemia dan kelaminnya
didapati bahwa 75% anak-anak menderita ALL dari sekian banyak jenis leukemia, dan 25% ALL menderita sekitar 25% atau seperempat dari semua jenis kanker pediatrik. Nah, kita kembali ke menu utamanya. Selanjutnya apa yang dapat kita lihat dari ALL ini? Oh, patofisiologinya. Baik, patofisiologi dari ALL itu sendiri. Yang pertama, akan terjadi akumulasi kelainan genetik pada sel prekursor limfoid yang belum matang. Hal ini menyebabkan terjadi penumpukan dan terjadi pembelahan sel prekursor limfoid di sumsum tulang, yang mana hal ini akan mengakibatkan terjadinya munculnya faktor-faktor penyebab yang sebagian besar mekanismenya tidak jelas. Makanya akan menimbulkan penurunan BB, weight loss, mulai C, dan demam juga keringat. Nah, selanjutnya akan terjadi expanding atau pelebaran dari sumsum tulang yang akan menyebabkan sakit pada tulangnya. Hal ini paling sering pada anak-anak. Nah, setelah terjadi akumulasi atau penumpukan dan pembelahan di sumsum tulang, hal ini akan mengakibatkan terhambatnya proliferasi dan diferensiasi dari sel darah normal. Nah, untuk itulah terjadinya pansitopenia pada CBC yang ditandai dengan penurunan neutrofil yang akan mengakibatkan peningkatan jumlah infeksi, kemudian penurunan sel darah merah dan juga platelet penurunannya. Nah, sel darah merah ini penurunannya itu akan mengakibatkan anemia, sehingga yang dapat manifestasi klinisnya itu vertigo, kemudian nafas pendek dan juga pucat. Nah, jika penurunan platelet secara drastis akan menyebabkan easy bruising, mudahnya bruising dan juga petechiae pada kulit. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan biopsi ini akan ditemukan 20% sel blast yang didapatkan pada sumsum tulang. Nah, selanjutnya yang terjadi setelah dia menghambat proliferasi dan diferensiasi dari sel darah normal, akan hal selanjutnya yang terjadi yaitu penumpukan sumsum tulang yang ditandai dengan neoplastic blast pada darah, karena neoplastic blast ini akan mencari jalan keluar dan sehingga dia akan keluar ke darah, dan untuk itu akan ditemukannya sel blast pada pemeriksaan darah. Nah, hal ini akan mengakibatkan perbesaran seperti KGB, limpa, dan hati. Nah, yaitu seperti yang kita tahu sendiri, kalau perbesaran tersebut nama lainnya limfadenopati dan splenomegali. Selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan CBC ya, ini deteksi sel darah putih akan menyebabkan leukositosis, meskipun timbul beberapa gangguan ditemukan, seperti leukosit pada pansitopenia. Selanjutnya, yang terjadi ialah proses akhir dari sel-sel kanker ini akan mengalami lisis sehingga akan menyebabkan pelepasan kadar-kadar pada intraseluler seperti asam urat, kalium, LDH, dan ke dalam darah. Hal ini akan menyebabkan hiperuremia dan juga hiperkalemia dan tingginya LDH. Hiperuremia ini akan mengakibatkan sindrom lisis tumor, cedera ginjal akut, dan juga gout. Hiperuremia ini jika terus tidak ditangani akan mengakibatkan sendi dan juga jaringan lunak dan juga ginjal ini akan rusak. Oke, mungkin untuk patofisiologinya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama.
Dari patofisiologi ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya. Apa saja pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada pasien ALL? Yang pertama, untuk anamnesanya sendiri, hal yang didapati yaitu identitas anak perempuan usia 2 tahun, keluhan utamanya bintik-bintik merah di lengan perut dan kaki selama 2 minggu, keluhan lainnya ada hematom, pembesaran KGB di aksila, cervikal, dan inguinal, kemudian pembesaran abdomen dan terasa keras di abdomennya. Selanjutnya ada demam, nafsu makan turun, nyeri di kaki saat berjalan. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya didapati pucat, sakit sedang, suhu 38,9 derajat Celcius atau demam, konjungtiva pucat, didapati adanya organomegali seperti hepatomegali dan juga splenomegali, kemudian ekstremitas dapat petechiae. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan anemia, MCV rendah, leukosit tinggi, N batang dan segmennya rendah, monosit rendah, blastosit 48%, trombositopenia, dan hasil pemeriksaan radiologis didapati fotokuris terdapat periosteal reaction. Nah, selanjutnya kita akan lihat diagnosa banding dari akut lymphoblastic leukemia. Yang pertama, itu ITP, idiopatik trombositopenik purpura. Persamaan ini ada memar, perdarahan, dan bintik kecil berwarna kemerahan dan bintik kecil pada kaki ya. Perbedaannya, ITP ini terjadi pada menstruasi dalam jumlah banyak atau perkembangan dan ditandai dengan mimisan. Selanjutnya, untuk leukemia myelositik akut. Perbedaannya, pada LMA ini terjadi gangguan keseimbangan, kejang, mimisan, dan penglihatan kabur. Sedangkan pada B-cell lymphoma, perbedaannya itu ada keringat berlebih di malam hari. Dan itu tidak ditemukan pada pasien ALL. Nah, selanjutnya, non-Hodgkin lymphoma, perbedaannya berkeringat di malam hari dan kelenjar pembesaran limfa. Terjadi perbesarannya, kemudian perbedaan pada mantle cell lymphoma yaitu berkeringat di malam hari sama dengan sebelumnya ya. Dan kemudian infection with lymphadenopathy, perbedaannya di infection with lymphadenopathy ini ada berkeringat di malam hari dan pegal-pegal. Nah, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya komplikasi yang bisa terjadi pada pasien ALL yaitu yang pertama secara primer dan juga sekunder. Primer disebabkan oleh adanya metastase dan kerusakan yang diakibatkan oleh sel leukemia sendiri, yang mana komplikasinya itu infiltrasi SSP, koagulasi intravaskular diseminata atau sakit dan juga parenchymal atrofi. Selanjutnya untuk sekunder ini terjadi biasanya setelah pasien ini menerima terapi. Terapi ini dapat mengakibatkan kesembuhan juga komplikasi yang lain. Komplikasinya itu ada infeksi, drug-induced neurotoxicity, atau akibatnya keracunan obat, dan juga radioterapi induced complication. Nah, adapun tata laksana yang dilakukan pada pasien ALL, ya itu yang kita boleh lihat di sini. Pertama ada secara terapi farmako, kemoterapi, terapi radiasi, kemoterapi dengan transplantasi sel induk, terapi inhibitor tyrosine kinase, antibodi monoklonal, terapi inhibitor proteasom, pengobatan untuk membunuh sel-sel leukemia yang telah menyebar. Nah, pada terapi ini dia punya yang paling dianjurkan itu ialah kemoterapi dengan transplantasi sel induk. Selanjutnya, secara non-farmako, terapinya itu bisa dilakukan dengan activities of daily living, memperbaiki aktivitas sehari-hari, kemudian istirahat yang cukup, pemberian nutrisi yang adekuat dan seimbang, dan juga rujuk ke ahli onkologi pediatrik
agar mendapatkan penanganan segera sehingga tidak terjadinya komplikasi dan juga mengatur pola dari higiennya sehari-hari. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait kasus PBL3 dengan hipotesis leukemia limfoblastik akut. Adapun prognosis dari pasien ini, dia bisa sembuh karena masih berusia 2 tahun dan belum terjadi komplikasi, karena menurut jurnal dibaca pun, jika ALL itu terjadi pada anak-anak, kesembuhannya itu masih lebih besar daripada jika sudah terjadi pada dewasa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Shalom, selamat malam.